Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih karena sesungguhnya Engkau sudah melawat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Tuhan dan Bapa yang begitu baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam ini. Malam yang penuh dengan kebahagiaan, malam yang penuh dengan berkat. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Roh-Mu yang terus melawat setiap kami malam ini. Tidak berhenti sampai di tempat ini saja. Tetapi saat kami kembali ke rumah, hadirat-Mu akan tetap menguasai kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Saatnya Engkau berbicara buat setiap kami. Bicara secara pribadi Tuhan buat kami semua. Karena Engkau punya sebuah urusan yang besar buat kami. Dan Engkau akan memulihkan hidup kami. Terima kasih. Roh Kudus, kami izinkan Engkau bekerja di tempat ini. Dan Engkau terus berbicara dengan cara-Mu yang ajaib. Urapi hamba-Mu. Mampukan hamba untuk menyampaikan apa yang Kau mau buat kami semua anak-anak muda di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Shalom, apa kabar malam hari ini? Shalom, mana suaranya? Shalom, coba tengok kiri kanan, katakan shalom buat kiri kanannya. Barangkali ada yang belum kenal dengan teman kiri dan teman kanan, pastikan sudah kenal semua. Sudah kenal? Kalau belum kenal, disapa namanya, diminta nomor WA-nya boleh. Mari kita buka firman Tuhan dari Matius pasal yang pertama. Tema firman Tuhan saya malam ini adalah fear not. Ada yang tahu artinya apa? Fear not? Hah? Belok kiri terus, ya betul sekali ya. Fear not artinya jangan takut. Oke. Yuk kita baca Matius pasal yang pertama ayat 20 sampai 24. Saya akan baca ayat 20, kalian baca ayat 21 dan seterusnya sampai nanti ayat 24. Matius 1 ayat 20 demikian firman. Ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Ayat 21. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, dan ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ya, adik-adikku sekalian, ini sebuah kisah yang saya percaya sudah sering kalian dengar. Memang ini ayat yang biasanya dikhotbahkan ketika Natal, betul nggak? Ketika Yesus lahir dan sebagainya. Tapi malam hari ini saya punya kerinduan ketika saya berdoa dan saya merenungkan apa sebetulnya yang ingin saya bagikan buat kalian semua anak-anak muda di tempat ini. Ada satu permasalahan, ada satu penyakit yang sampai hari ini bahkan mungkin saja terjadi dan dialami oleh setiap kalian dan juga mungkin saya. Bahkan di seluruh dunia penyakit ini sudah mewabah di mana-mana. Yang namanya penyakit ketakutan. Katakan sama-sama, ketakutan. Saya mau nanya sama kalian, siapa di sini yang tidak pernah takut? Angkat tangan. Tidak pernah takut? Enggak ada kan? Siapa yang pernah takut? Angkat tangan. Oh ada. Siapa yang sering takut? Sering ya? Siapa yang setiap hari takut melulu? Ada enggak? Banyak. Ya. Nah saudara, ketika Maria dinyatakan hamil oleh Roh Kudus, ya, terjadilah sebuah hal yang sangat menggemparkan hari itu. Kenapa? Karena Maria dan Yusuf itu baru bertunangan, dia belum menikah. Tapi tiba-tiba Yusuf mendapat kabar bahwa Maria hamil, Maria mengandung. Sedangkan Maria itu belum menikah dengan Yusuf.
Nah pada zaman itu kalau ada seorang wanita yang belum menikah dan dia ketahuan hamil, artinya dia tidak menjaga kesuciannya, maka hukumannya adalah mati. Maria sudah pasti akan dirajam, akan dibunuh sampai mati. Karena apa? Karena dia seorang wanita yang mencemari kesuciannya karena dia belum menikah. Kemudian dari sisi Yusuf, Yusuf juga pasti terancam. Kenapa dia terancam? Karena dia tunangannya. Dia tunangan Maria, ya dia pacarnya Maria, bertunangan tapi belum menikah. Ternyata saat itu juga Maria dinyatakan hamil. Tersiarlah berita di seluruh antero negeri bahwa Maria dan Yusuf ternyata belum menikah tapi sudah hamil duluan. Kalau zaman sekarang, anak zaman now, kalau ada orang yang belum menikah, pacaran, terus hamil, zaman now ya. Tapi don't try this dimanapun. Orang akan berkata, biasa aja. Zaman orang tua saya, orang tua kalian mungkin dulu tahun 80, tahun 90 gitu, kalau ada yang wanita belum menikah, pacaran, kemudian hamil, bisa diusir. Wah, bisa babak belur lah istilahnya. Tapi anak-anak muda zaman sekarang, buat mereka kalau misalnya hamil di luar pernikahan, kayaknya biasa aja tuh. Biasa. Karena apa? Dunia semakin hari semakin menakutkan. Dan di kala itu Yusuf juga ketakutan. Kenapa? Dia juga pasti akan dihukum. Dan bukan hanya itu, Yusuf juga bercampur dengan kekesalan, kemarahan, mungkin marah dengan siapa? Ya dengan Maria. Karena bahwa Maria itu dia berbuat dengan siapa? Wong saya belum menikah sama dia kok tiba-tiba dia hamil. Dia marah, dia sakit hati, dia kecewa dengan Maria. Bahkan ayat tadi berkata Yusuf berusaha untuk menceraikan Maria atau memisahkan, putus dengan Maria. Kenapa? Karena malu, tidak mau menanggung akibatnya. Padahal tidak ada perbuatan Yusuf yang membuat Maria hamil. Karena kita tahu Maria hamil dari Roh Kudus. Nah saudara, adik-adikku sekalian, inilah sebuah gambaran, sebuah kejadian yang mungkin Yusuf kala itu alami dan juga hari ini mungkin saya dan saudara alami. Saya tidak akan berbicara masalah Maria hamil di luar nikah atau Yusuf sebagai tunangan ketakutan, enggak. Tapi yang saya mau ambil adalah ada sebuah ketakutan yang luar biasa yang kala itu dialami oleh Maria dan Yusuf. Dan ketakutan yang sama, perasaan yang sama mungkin juga dialami oleh kalian dan saya hari-hari ini. Saya nggak bicara masalah hamil di luar nikah, enggak. Tapi yang saya mau bicara adalah ada sebuah keadaan, ada sebuah penyakit yang luar biasa. Ada sebuah fenomena yang sangat luar biasa sampai hari ini. Bahkan tidak kelar-kelar, bahkan obatnya juga susah. Yaitu yang namanya ketakutan manusia. Tadi kan saya nanya, siapa yang tidak pernah takut? Nggak ada, semua pernah takut. Yang paling banyak takut apa sih? Kalau boleh tahu, takut apa? Takut setan katanya. Wah, takut setan. Katanya anak raja, iblis di bawah kaki kita. Wah, iblis dikalahkan, iblis dihancurkan, kita menang. Begitu malam-malam lewat jalan gelap, udah ketakutan. Ya, mau ke kamar mandi malam-malam bangunin temennya. Woi, temenin dong. Takut nih. Nah, gimana? Terus kata setannya, ya. Gua belum nongol aja lu udah takut, gimana kalau gua nongol gitu kan. Iya. Jadi hati-hati tuh buat yang selalu kita menang, kita lebih dari pemenang. Hati-hati kalau kalian masih takut. Jalan lewat kuburan, padahal kuburan gak ngapa-ngapain, cuma lewat doang gitu kan. Udah ketakutan, merinding. Nah ya. Coba kita lihat, ada beberapa ketakutan yang seringkali dialami oleh anak-anak muda hari-hari ini. Yang pertama adalah takut masa depan, bener gak? Takut dengan masa depan, takut nanti saya kalau sudah sekolah, lulus SMA, saya mau kuliah di mana, saya mau jadi apa nanti, sebuah ketakutan yang luar biasa. Orang tua saya nggak punya biaya buat nyekolahin saya, orang tua saya nggak punya uang buat bikin saya kuliah, saya takut. Karena Sir Steve di sekolah jadi ketemu dengan anak-anak, kadang-kadang ditanya kamu mau kuliah di mana? Nggak tahu Sir Steve. Kenapa nggak tahu? Saya masih bingung, takut. Kenapa? Mamaku nggak punya uang.
Ada yang ketakutan ekonomi. Kenapa? Ya mungkin keluarganya hidup dalam keterbatasan, hidup dalam kekurangan, hidup dalam kemiskinan barangkali. Dia takut bahwa hidupnya tidak ada jaminan untuk dia bisa menjalani hidup sampai nanti mereka dewasa. Mamanya nggak punya uang, papanya sulit dapat pekerjaan. Ketakutan ekonomi begitu banyak. Kalau orang yang berdagang, kalau orang yang bisnis, takut dengan bisnisnya. Hari-hari ini banyak perusahaan-perusahaan yang sudah bangkrut. Kemarin saya dengar Bukalapak juga sudah mem-PHK sekian banyak karyawan. E-commerce beberapa juga sudah mulai mem-PHK begitu banyak karyawan. Kenapa? Bisnis mulai terpengaruh. Bisnis mulai goncang. Sejak Covid sampai hari ini ada begitu banyak orang ketakutan dengan usaha. Ada begitu banyak orang ketakutan dengan keamanan. Sekarang ini masa-masanya mau pilpres. Ya, sudah mulai panas, benar gak? Udah mulai panas, udah mulai tegang. Di jalan kemarin ribut dengan apa? Begal, orang naik motor dicegat di jalan, dilukai, motornya diambil, handphonenya dicuri, handphonenya dirampas. Bahkan ada yang sampai dibunuh dan sebagainya. Ada ketakutan yang luar biasa. Bencana alam sering terjadi, ini juga menjadi sumber ketakutan. Sakit penyakit. Tadi pagi saya baca berita ada varian baru dari Covid muncul lagi. Di Jakarta sekarang orang sudah harus pakai masker lagi karena polusi udaranya sudah mulai mengkhawatirkan. Beberapa pegawai negeri sudah harus work from home. Beberapa anak sekolah ada kebijakan kalau bisa sekolah lagi di rumah online. Kenapa? Karena kalau keluar rumah menghirup udara yang berpolusi, ada begitu banyak orang sekarang mulai sakit pernafasan. Ketakutan. Sebelumnya ribut lagi masalah kesehatan. Ya, kerusakan ginjal terjadi pada anak-anak ketika dia minum obat, ginjalnya rusak dan sebagainya. 2 tahun yang lalu terjadi ketakutan yang luar biasa karena Covid. Orang takut mati. Ya. Ketika Covid datang, orang takut keluar rumah, orang takut ketemu temen. Jangankan ketemu, salaman aja nggak mau. Sekarang, wah udah sebelah-sebelahan tuh. Udah nggak pakai masker kan? Temennya bersin, haci, diem aja. Coba dulu temennya bersin, jarak 3 meter. Kabur langsung, semprot-semprot. Wah, nyampe rumah mandi. Sekarang Covidnya katanya sudah selesai. Saya mau nanya, masih sering mandi nggak? Jarang, betul kan? Dulu kan enggak, pulang ke rumah mandi, keramas, bersih-bersih, pakai disinfektan, tangan pakai hand sanitizer. Sekarang kalau mau makan udah lupa hand sanitizer, makan baik. Ya kan? Sakit penyakit yang begitu menakutkan. Beberapa waktu yang lalu saya antar papa saya ke sebuah rumah sakit jantung di Jakarta. Dan saya melihat yang sakit jantung sekarang bukan cuma orang tua, tetapi ada begitu banyak anak dan remaja juga yang sudah mulai bisa kena penyakit jantung. Jadi artinya apa? Penyakit sekarang udah gak lihat umur. Jadi kalau kalian bilang, oh saya masih muda, masih sehat. Tapi kalau kalian tidak bisa menjaga dengan baik, yang muda sakit parah juga banyak. Pasangan hidup. Siapa yang masih jomblo di sini? Semua masih jomblo. Termasuk yang di depan saya, mudah-mudahan tidak lama. Yang di depan saya tuh ini, yang di depan saya tuh ini, yang di depan saya nih, di depan saya. Ya, ini di depan saya nih. Di depan saya. Di depan saya termasuk yang di belakangnya. Ya. Takut nggak dapat pasangan hidup, takut nggak dapat pacar. Hai, dengerin saya ngomong, anak-anak muda dengerin. Kamu nggak usah takut dapetin kecewa, jangan usah takut nggak dapat pacar. Tuhan sudah sediakan, tinggal tunggu waktu kapan Tuhan keluarin, itu aja. Kalau yang bukan dari Tuhan, ya sampai kapanpun kamu gak akan cocok. Tapi kalau yang dari Tuhan, maka pada waktunya akan diketemukan. Amin. Saya pernah ceritakan dulu ke anak-anak terang bangsa. Saya bilang, saya pacaran 8 tahun, hampir 9 tahun. Putus tuh, sudah tunangan, putus. Ya kan? Artinya apa? Ya bukan berarti. Jadi nggak usah takut dengan keadaanmu sekarang masih jomblo. Aduh umur saya udah 25, udah 26, udah 27.
Udah ditulis, ayo siapa yang mau dengan saya dikasih diskon, tetap aja gak ada yang mau. Tenang, pada waktunya nanti Tuhan akan sediakan. Pergaulan muda-mudi hari-hari ini sangat menakutkan. Kalian dengar sekarang sudah mulai marak namanya LGBTQ+. Dulu cuma LGBT, sekarang sudah namanya LGBTQ+. Sangat mengerikan. Jadi hari-hari ini ada begitu banyak alasan yang membuat kita takut. Ada begitu banyak alasan yang membuat anak-anak muda menjadi gentar. Ada begitu banyak alasan yang membuat anak-anak muda berpikir bahwa seperti apa sih masa depan saya nanti ke depan? Akan seperti apa nanti hidup saya ke depan? Kalau hari ini aja saya sudah mengalami tekanan, sudah mengalami problem dalam hidup saya. Apakah saya masih bisa meraih sebuah kesempatan masa depan yang penuh dengan pengharapan yang Tuhan janjikan? Dengar baik-baik, janji Tuhan tidak pernah salah. Amin. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kok sekarang belum terjadi kok Steve? Sabar. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apakah pasti? Kalau engkau menjalani seperti yang Tuhan mau, saya berani berkata, pasti. Karena yang menjamin siapa? Tuhan kok, bukan saya. Bener gak? Siapa di sini yang sudah kuliah? Angkat tangan. Sudah kuliah ya? Yang sudah kuliah. Oh baru berapa? Siapa yang mau kuliah? Kelas 12, oh mau kuliah bentar lagi ya. Masa kuliah sepertinya masa yang sangat menyenangkan. Nanti setelah kuliah, takut lagi. Takut cari pekerjaan. Makanya kalau kuliah sekarang, kuliah yang benar. Kenapa? Nanti 4-5 tahun lagi, saingan kamu bukan sama orang. Saingan kamu dalam pekerjaan sama robot, sama AI. Tahu AI? AI, Artificial Intelligence. Sekarang kalau kamu mau nulis sesuatu gak perlu minta tolong temen kan. Ketik aja di AI selesai urusannya. Mau bikin apa semua bisa dikerjakan. Apa penyebab ketakutan? Yang menjadi penyebab ketakutan yang pertama adalah pikiran kita sendiri. Betul nggak? Benar nggak? Pikiran kalian yang sering kali membuat kalian jadi takut. Dengerin saya. Apa yang kamu pikirkan akan mempengaruhi apa yang ada di hatimu. Dan ketika pikiranmu salah, maka hatimu salah. Apa yang ada di hatimu akan keluar kepada mulutmu. Dan apa yang kamu keluarkan di mulutmu mempengaruhi juga tindakanmu. Jadi kalau pikiranmu salah, pikiranmu tidak benar, pikiranmu selalu negatif thinking, maka apa yang ada di hatimu adalah kekhawatiran, ketakutan. Dan kamu tidak bisa melangkah. Kamu tidak bisa mengambil keputusan. Ujung-ujungnya apa? Kamu akan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Sudah lupa dengan Tuhan. Manusia mencoba mengandalkan kekuatannya sendiri tapi tidak akan pernah bisa. Betul nggak? Jadi lihat pikiranmu. Kalau pikiranmu masih mendominasi hidupmu, tidak pernah meletakkan pikiranmu kepada Tuhan, tidak mau pikiranmu diperbaharui oleh pikiran Kristus, maka selamanya kamu akan hidup dengan ketakutan. Mendengar suara Tuhan jauh lebih penting daripada dengar omongan orang. Saya mau cerita, mungkin sudah cerita di anak-anak SMP Terang Bangsa. Suatu ketika ada sebuah perlombaan 17 Agustus. Pesertanya adalah kodok. Tahu kodok ya? Swike dikumpulin, kemudian dikasih tahu, perlombaan kita hari ini adalah manjat gedung tinggi. Gedungnya tinggi, lebih tinggi dari gedung Grazia. Siapa yang nyampe ke gedung yang paling tinggi lebih cepat dari yang lain, maka dia pemenangnya. Maka berkumpullah, mendaftarlah para kodok-kodok yang jago naik. Kan kodok kan jago naik tuh, nempel tangannya. Berkumpullah para kodok-kodok, kemudian di briefing, kemudian mulai, oke. Siapa yang mencapai puncak yang paling tinggi tanpa jatuh dengan waktu yang ditentukan dia pemenang. Maka dimulailah perlombaan. Mulai.
naiklah segitu banyaknya kodok berusaha naik. Wah, mulai naik. Ketika kodok itu mulai naik, kemudian yang dibawa penonton mulai tepuk tangan, kemudian mulai ngomongin. Walah, susah kayaknya nih. Wah, susah lah, nggak mungkin, terlalu tinggi. Wah, licin kayaknya. Tuh kan jatuh, satu kodok jatuh, nggak nyampe. Tuh kan jatuh bener kan, udahlah percuma, nyerah aja. Buang waktu, buang energi, tiba-tiba 2 kodok turun, melorot, jatuh lagi, gagal lagi. Akhirnya beberapa kodok jatuh dan jatuh. Sampai orang-orang berkata, itu udahlah nggak mungkin percuma, apalagi yang itu tuh, wah udah kecil nggak mungkin bisa. Tiba-tiba di tengah teriakan orang-orang yang sangat rame itu, ya para kodok yang di bawah itu, kemudian dilihat ada satu kodok kecil yang ternyata bentar lagi dia mau nyampe. Ditunggu ternyata akhirnya dia nyampe paling ujung. Semua kodok bertepuk tangan, nggak tahu caranya gimana, pokoknya tepuk tangan. Wah hebat, itu kodok kecil kok tiba-tiba bisa nyampe ke atas. Semua bersorak-sorai, bertepuk tangan buat kodok yang kecil. Kemudian kodok kecil itu turun dikasih hadiah sebagai pemenang. Pada penasaran dong, ini kok bisa sih? Kodok yang lain pada jatuh, kenapa dia bisa naik ke atas? Ditanyalah si kodok ini, kepada temannya. Temen lu kok bisa nyampe ke atas tuh? Gimana ceritanya? Temen yang lain pada melorot tuh, pada jatuh. Kenapa dia bisa? Temennya bilang, temen gue itu kodok yang budek. Dia tuli. Maka ketika dia mendengar teriakan orang, dia mendengar orang yang berkata pesimis, dia nggak denger karena dia budek. Tujuan dia hanya naik dan naik sampai puncak. Dia nggak denger orang teriak jelek, orang mencaci maki, dia nggak denger. Jadi kalau kalian hanya mendengar omongan orang, kalian hanya mendengar omongan orang dari kiri, dari kanan, maka itulah sumber ketakutan kalian. Udahlah, gak mungkin kamu bisa kuliah, kamu kan anak orang miskin, gak mungkin bisa kuliah. Udahlah, kamu tuh jelek, jangan harap kamu punya pacar. Udahlah, kamu tuh bodoh, nilai aja pas-pasan, gimana kamu mau sukses hidupnya. Udahlah, kamu itu bla 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 bla. Semua kamu dengar. Dan ketika itu kamu dengar, kamu simpan di hati, kemudian tersimpan di alam bawah sadar kalian, di otak bawah sadar, maka seketika itu juga ketakutan mulai menghantui hidupmu dan kamu berkata, iya benar, yang teman gue bilang itu benar, saya nggak mungkin berhasil, saya nggak mungkin sukses, karena saya benar anak orang miskin, karena saya benar tidak cantik, karena saya benar tidak cakep, karena saya benar tidak kaya, maka saya nggak mungkin berhasil. Maka hidupmu akan dikuasai dengan yang namanya ketakutan setiap hari. Tapi ketika engkau mendengar suara Tuhan dan berkata, engkau berharga di mataku nak, dan engkau mulia, aku yang jamin hidupmu. Maka engkau bisa berkata, ya Tuhan, aku jalan aja sama Tuhan, biar Tuhan yang tuntun dan sertai. Apakah saya tidak punya ketakutan? Punya. Apakah Kobomo tidak punya ketakutan? Punya. Macam-macam ketakutannya. Tidak sama. Tapi ketika kita lebih mendengar suara Tuhan daripada suara orang lain, maka janji Tuhan itu yang akan membuat kita tidak takut lagi. Amin. Kalau engkau hari ini takut dengan masa depanmu, jangan dengar omongan orang. Saya selalu bilang sama anak-anak di sekolah, kalau kamu punya teman yang toksik, yang hidupnya selalu ngomongin yang negatif, saya bilang tegas, gak usah berteman sama mereka. Kenapa? Karena hidupmu akan jadi toksik. Anak-anak LG di tempat ini, siapapun kalian, jangan jadi teman yang toksik, tapi jadilah teman yang membangun orang lain. Amin. Tahun yang lalu saya lupa 2 tahun yang lalu saya ketemu dengan salah satu anak di Terang Bangsa. Dia 2 kali gagal untuk SBMPTN. Yang pertama lewat jalur nilai, kemudian pakai jalur tes, dua-duanya gagal. Saya ketemu dia lagi duduk di kantin, lagi diem. Saya tanya, kamu gimana hasil tesnya? Gak diterima sir, dua-duanya gak masuk. Oh, kamu ambil kampus mana? Dia sebutin ini. Jurusan apa? Dia sebutin ini. Dia diem aja. Terus next kamu mau ngapain?
Gak tahu. Mamaku gak punya uang, Steve. Kalau saya harus ke swasta, kayaknya gak mungkin. Ya paling saya kerja, dia bilang gitu. Tapi kamu mau kuliah gak? Aku pengen banget kuliah. Tapi aku takut mamaku gak bisa bayar, dia bilang. Pertanyaan saya bukan mamamu bisa bayar apa enggak. Pertanyaan saya adalah kamu mau kuliah apa enggak? Mau. Ya sudah, jangan ada tapi. Mau kuliah? Mau. Jurusan apa kamu mau? Jurusan ini. Oke, kamu doa. Saya coba kontak salah satu kampus di Bandung. Kebetulan saya punya hubungan, kami punya hubungan, kami kontak. Saya bilang, Pak, ada satu, saya merinding nih. Ada satu anak di sekolah kami. Dari keluarga yang sangat sederhana. Mamanya single parent, saya bilang. Papahnya meninggal karena COVID. Dan dia mau kuliah, tapi nggak punya biaya. Anak ini cukup baik. Sekolah juga nilainya cukup baik. Saya bisa mempertanggungjawabkan anak ini karena saya tahu anak ini dan saya tahu keluarganya. Bisa bantu nggak? Dia bilang gini sekolahnya, kirim aja Pak. Suruh daftar dulu. Kirim semua rapot apa segala macam kirim. Oke. Saya telepon anaknya, kamu kirim ya. Nih online, kamu kirim rapot, semua kamu kirim aja. Sambil kamu berdoa. Saya telepon mamanya dan berkata, kalau anak mama diterima kuliah, mau nggak mama habis-habisan biayai dia kuliah? Berapa Steve biayanya? Aduh pasti mahal, di Bandung kan kos hidup mahal. Saya bilang saya tidak tahu di Bandung biaya hidup berapa. Tapi saya nggak peduli biaya hidup berapa. Yang penting mau nggak? Saya akan berusaha. Oke, sudah jawabannya itu aja. Setelah anak ini kirim aplikasi, setelah anak ini kirim, tidak nyampe 1 minggu, anak ini dikontak untuk wawancara online dengan perwakilan dari kampusnya. Setelah wawancara online, anak itu ketemu saya. Sir Steve, saya sudah diinterview sama kampus. Oh oke, cepat sekali saya bilang gitu. Kamu ditanya apa aja? Nggak banyak kok, cuma 3-4 pertanyaan. Only 5 minutes. Ditanya apa? Cuma ditanya, kenapa kamu ambil jurusan itu? 1. Yang kedua, kenapa kamu mau kuliah di kampus ini? Dan yang ketiga, kamu tinggal dengan siapa? Udah gak nyampe 5 menit dia bilang. Terus udah selesai. 3 hari kemudian atau 2 hari kemudian saya lupa. Aduh merinding. Mamanya WA saya. Dia kirim screenshot dari website kampus itu yang menyatakan bahwa anak ini diterima kuliah 4 tahun, tidak perlu bayar uang gedung, uang SKS, uang apa. Dia hanya cukup bayar jaket alma mater dan setiap semester hanya bayar asuransi 350.000. Saya bilang sama anaknya, kalau kamu hidupmu takut terus, kamu tidak akan bisa melihat mujizat. Sampai hari ini anak itu masih kuliah dan IP-nya cukup bagus. Dan saya berkata sama kalian semua, ketika engkau takut dan takut dan takut dan takut, maka engkau tidak pernah mendapat apa-apa. Bahkan kapan waktu saya dikasih tahu sama anak ini, Serti, puji Tuhan, ternyata kampusnya ada program lagi. Oh ya apa? Setiap semester, setiap bulan kami itu dikasih uang. 1 bulan 1 juta. Bayangin. Mamanya itu cuma dagang biasa, open PO-an lah kayak gitulah. Sampai dia bilang gini, saya berjuang keras untuk anak ini bisa kuliah. Dan puji Tuhan sudah hampir 2 tahun dia kuliah. Mamanya berjuang keras dan anak ini juga tetap bisa bertahan. Kalian jangan pernah takut dengan masa depanmu. Jangan pernah dengar omongan orang yang merendahkan hidupmu. Melihat ke belakang masa lalu membuat hidupmu akan ketakutan. Lupakan masa lalu, lihat ke depan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Amin. Selanjutnya, bagaimana kita mengatasi rasa takut? Ada 2. Yang pertama, ayat firman Tuhan ayat 24. Sesudah mendengar
Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Apakah Yusuf jadi menceraikan Maria? Tidak. Kenapa Yusuf berani mengambil Maria sebagai istrinya? Karena Tuhan yang perintahkan. Amin. Lepaskan dari bayang-bayang kesulitanmu. Lepaskan dari ketakutan hidupmu hari-hari ini. Kenali Tuhanmu, maka Dia akan menjadi kekuatan dalam hidupmu. Kalau saudara dan saya tidak kenal siapa Tuhan kita, saudara dan saya tidak tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, maka hidupmu selalu bimbang, selalu takut, selalu mengerikan masa depan itu. Tetapi kalau kita tahu siapa yang Tuhan kenal, saudara mengenal siapa Tuhan kita, apa yang Dia perintahkan lakukan saja. Seperti Yusuf. Yusuf melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Resikonya ada nggak? Ada resikonya karena dia belum menikah kala itu. Tapi ketika Yusuf bangun dari tidur, dia berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Lakukan saja apa yang Tuhan perintah. Amin. Kalau Tuhan berkata jangan takut, artinya apa? Jangan takut. Jangan bimbang, artinya apa? Jangan bimbang. Kan Tuhan yang ngomong. Kalau saya yang ngomong, Kostif yang ngomong kepada kalian, jangan takut ya Jen. Dia bisa gak percaya sama saya. Kenapa? Karena saya manusia. Tapi kalau Tuhan yang ngomong, yang memiliki hidup kita, masa sih kita gak percaya? Harusnya kita percaya. Harusnya kita yakin. Harusnya kita punya kekuatan bahwa Tuhan bisa lakukan banyak mujizat dalam hidup kita. Yang kedua, apa yang Tuhan mau? Ayat 23 bilang begini, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Yang kedua, supaya kalian tidak dihantui dengan hidup yang penuh dengan ketakutan, percayalah bahwa kita punya Immanuel. Katakan sebelahnya, saya punya Immanuel. Bilang sebelahnya, siapa Immanuel? Matius 28 ayat 20b berkata, Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Yesus berkata, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Jadi kalau kamu jatuh sekalipun, kalau kamu gagal sekalipun, kalau hidupmu sedang susah sekalipun, Tuhan berkata sekali-kali dengar anak-anak LG, Tuhan tidak pernah tinggalin kalian. Tuhan tidak pernah membiarkan kamu berjalan sendiri, karena Dia Allah Immanuel. Kalau kalian sudah dengar ini dan kalian masih dirudung dengan ketakutan demi ketakutan, artinya kalian belum hidup percaya sungguh dengan Tuhan. Ada begitu banyak kejadian yang pernah saya dengar, yang pernah saya ngobrol, khususnya anak-anak muda. Dan itu membuat saya berkata, mental ketakutan ini harus dibabat habis. Karena ini bisa jadi tunggangan iblis, pijakan iblis untuk menjatuhkan hidup kalian. Kalau ketakutan itu terus ada, maka imanmu akan hancur. Imanmu akan tumbang dan kau tidak dapat apa-apa. Tuhan bilang, jangan takut, percaya saja. Kalau Tuhan yang ngomong, mau percaya nggak? Percaya dong. Jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Wah, Kostif gampang banget ngomong jangan takut, jangan takut. Saya yang ngalamin loh Kostif, saya yang ngalamin. Apa yang kamu alami, kalau kamu berjalan sama Tuhan, maka sumber kekuatan adalah Tuhan.
Yang terakhir, kalau kau hidup menang dengan ketakutan, apa yang kamu akan alami? Kata fear, F-I-E-R. Next. Kita baca dulu deh, Yesaya 41 ayat 10. Fear not, for I am with you. Baca Yesaya 41 ayat 10. 2, 3. Janganlah, sebab aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Itu janjinya. Jangan takut sebab. Tuh. Jadi kalau Tuhan ngomong itu ada buntutnya. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan apa? Menolong. That's clear, jelas. Tuhan tolong hidup kalian. Memegang engkau dengan tangan kanan Tuhan. Dan memberi kemenangan. Siapa yang hidupnya pengen menang, angkat tangan. Pengen menang? Kalau kalian pengen menang, jalan sama Tuhan. Siapa yang memegang? Tangan Anda, tangan kalian yang megang tangan Tuhan, atau tangan Tuhan yang pegang kalian? Kalau tangan kalian yang pegang tangan Tuhan, bisa lepas. Tapi kalau tangan Tuhan yang pegang tangan kita, Dia tidak akan pernah melepaskan. Amin. Jalan aja sama Tuhan. Biarkan Tuhan yang tuntun. Jangan lepaskan. Tuhan, jangan lepaskan. Pegang saya Tuhan. Saya takut Tuhan. Tuhan bilang, tenang nah, tenang. Takut Tuhan, masa depanku sepertinya gelap. Tenang, ada aku. Aku bawa kamu pada kemenangan, bukan kekalahan. Amin. Malam ini, saya berdoa buat kalian semua anak-anak LG di tempat ini yang masih muda-muda. Come on, mari berubah. Kalahkan ketakutanmu dengan sebuah keyakinan bahwa kita punya Tuhan yang besar. Amin. Dia yang berjanji memegang tangan kita, memberi kemenangan. Setelah kita berjalan bersama Tuhan, maka kata takut, fear akan berubah. Bukan lagi fear not. Next. Fear-nya dicoret. Ini arti kata fear. Yang pertama, F-nya adalah forget. Artinya apa? Melupakan. E-nya everything. Artinya apa? Lupakan semua. A-nya adalah N dan R-nya adalah run. Forget everything and run. Lupakan masa lalu, lupakan semua yang menyakitkan, lupakan semua yang menakutkan, lupakan semua yang membayangi hidupmu tidak bisa move on. And run. Tahu run? Run tuh bukan begini loh ya. Ini bukan run, ini walk. Kalau run tuh apa? Lari. Bahasa Ibraninya ngacir. Cepet. Artinya apa? Tinggalin semua. Tinggalin semua. Kepahitan hidupmu, sakit hati, kecewa, bimbang. Forget everything and run. Yang kedua, F-nya apa? Face. E-nya everything. E-nya, A-nya N. R-nya rise. Artinya apa? Face everything and rise. Artinya apa? Hadapi segala sesuatu. And apa artinya? Rise. Bukan nasi loh ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu terjemahnya gini. Go up. Move from lower to up. Atau dari yang bawah naik lebih tinggi. Go, naik lebih tinggi lagi. Go, naik lebih tinggi lagi. Bangkit, bergerak. Jangan stagnan. Jangan mager.
Tapi hadapi segala sesuatu dan naik lebih tinggi. Jangan mau diintimidasi sama setan terus. Jangan mau kamu diungkit-ungkit masa lalumu sehingga kamu jadi ketakutan terus. Enggak usah. Forget everything yang menyakitkan. Lupakan, lihat ke depan, move on, lari, naik tinggi, bangkit, bergerak, jadi pemenang. Amin. Maka tidak ada lagi ketakutan dalam hidup kalian. Tidak ada lagi kebimbangan dalam hidup kalian. Karena yang menjamin hidup kalian adalah Tuhan sendiri. Malam ini saya mau berdoa buat kalian. Tundukkan kepala. Buat kalian yang malam hari ini berkata, Tuhan, hidupku penuh dengan ketakutan dan kebimbangan. Hidupku penuh dengan kekhawatiran Tuhan. Aku khawatir dengan masa depanku. Aku khawatir dengan hidupku Tuhan. Aku khawatir dengan pendidikanku seperti apa nanti. Aku khawatir dengan jodohku Tuhan. Aku khawatir dengan situasi ekonomi, dengan keadaan keluargaku saat ini. Aku takut Tuhan. Aku takut dengan masa yang akan datang. Malam ini firman Tuhan sekali lagi berkata, jangan takut, jangan bimbang, sebab aku Tuhan yang pegang tanganmu, yang membawa kepada kemenangan. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Dia memberikan roh damai sejahtera. Tuhan tidak pernah membiarkan kalian ketakutan, diintimidasi oleh setan. Tapi hari ini engkau bisa berkata sama setan, sama iblis, hai iblis, aku punya Tuhan yang menjamin hidupku. Tidak ada alasan untuk aku takut dalam menghadapi hidup ini. Aku tahu hari-hari ini mungkin aku sedang dalam lembah kekelaman. Mungkin hari-hari ini kalian sedang dalam kesulitan. Hari-hari ini kalian sedang dalam pergumulan yang begitu berat. Ada begitu banyak tantangan yang sedang kalian hadapi. Ada begitu banyak beban yang sedang kalian gumuli. Pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, pergumulan dalam pelayanan barangkali, dalam pekerjaan, dalam studi kalian. Kalian bergumul. Tuhan berkata, jangan takut. Aku tetap ada dalam setiap pergumulan hidupmu. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Karena engkau punya Tuhan yang luar biasa. Buat kalian yang merasa takut hari-hari ini, engkau yang khawatir dengan hidupmu, taruh tangan kananmu di dada. Taruh tangan kananmu di dada dan berkata kepada Tuhan secara pribadi, Tuhan, ini aku. Aku gak mau hidupku terus diintimidasi dengan ketakutan, kebimbangan, kekecewaan Tuhan. Biar malam ini Tuhan, aku mau bereskan hidupku dengan Engkau. Apapun yang aku hadapi hari-hari ini, mungkin kesulitan yang harus aku hadapi, mungkin ada begitu banyak tekanan, ada begitu banyak rintangan yang harus aku lewati. Tapi malam ini Tuhan, aku ingin hadapi semuanya. Aku mau berlari, aku mau naik Tuhan, aku mau move on, aku mau hadapi semua dengan percaya. Karena jaminan hidupku hanya Tuhan. Bukan manusia yang menjamin hidupku, tapi yang menjamin hidupku adalah Tuhan sendiri. Dan kalau Tuhan yang berjanji dan menjamin, maka tidak ada satupun yang bisa membatalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kiataka syakarata karata karata kasyiki. Shikirata karabaka shikina maraka yasokarata karabaka nama yasokarata kana ya lama ya lama yaso. Hirabaka yasikirata kana maraka raya shikina maraka karata kana maya nama yasakara lama yas. Yara lama Yara lama ya sekekera takaya sekiara lama ya sore kesekina Irama ya lama ya se Yara syakara lama ya so Sekiara lama ya se
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau pulihkan hidup kami Tuhan. Kau kuatkan iman keyakinan kami kepadamu. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Allah yang ajaib. Kami punya Tuhan yang mendampingi hidup kami, menyertai hidup kami kemanapun kami pergi. Tangan kanan-Mu Tuhan yang senantiasa menuntun hidup kami, membawa kami kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Sekian lama-lama ya se. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus memegangku. Come on. Dengan tangan kanan-Mu. Nyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Yesus memberiku kemenangan. Come on. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus memegangku. Amin. Ya Tuhan, pegang hidup kami dengan tangan kanan-Mu ya Tuhan. Pegang hidup kami, jangan pernah lepaskan. Kemenangan Tuhan. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan, Yesus memegangku. Yesus memegangku. Ya Tuhan, dengan tangan kanan pegang setiap kami Tuhan. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan, kemenangan. Dengan tangan kanan-Mu. Yesus
not, jangan takut. Saya ini pernah sharing dengan tema yang sama 2 tahun lalu kalau nggak salah. Tadi waktu kita dengar firman Tuhan, baru duduk teman-teman, baru duduk. Waktu dengar firman Tuhan, waktu evangelis Steve menyampaikan, ada satu yang saya dapat malam hari ini, janji Tuhan buat kita semua. Kita mau buka dari Yosua 1, Yosua pasal 1 ayat yang kelima, teman-teman. Baca, saya baca buat teman-teman semua. Saya boleh tukar mic mungkin. Yosua 1 ayat 5 berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku, seperti Allah Bapa menyertai Musa, demikian Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin, teman-teman. Saya mau kita baca sekali lagi, kata engkaunya diganti saya. Ya, kata engkaunya diganti oleh saya. Ya, saya minta suara yang terbaik karena ini yang Tuhan janjikan untuk kita malam hari ini. Ketika kita mendengar firman tentang fear not, jangan takut, maka ada Tuhan yang akan menyertai setiap hidup kita. Amin. 3, 2, 1. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi saya seumur hidup saya, seperti Tuhan menghadapi Musa. Demikianlah Tuhan akan menyertai saya. Tuhan tidak akan membiarkan saya, dan Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Yang saya katakan amin. Amin. Ini firman saya suggest kalian baca setiap hari. Ini firman yang Tuhan kasih kepada Yosua ketika dia dipilih menjadi pemimpin. Hari itu Yosua umurnya kurang lebih sama seperti kita, anak-anak muda. Tetapi Tuhan ketika Yosua berkata, saya ini gak mampu untuk menggantikan pemimpin yang sebelumnya. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan engkau. Dan hari ini, tadi sudah dijelaskan oleh Coach Steve, apapun ketakutan kalian, tadi sudah dijelaskan di PowerPoint, ingat Tuhan tidak akan meninggalkan teman-teman semua. Mau kalian mungkin dulu saya masih nakal Tuhan, saya masih bolong-bolong baca Alkitab, saya mungkin masih ngelakuin dosa. Mau kalian sebandel apapun, saya katakan malam ini, Tuhan adalah Tuhan yang setia dan tidak akan meninggalkan kalian semua. Amin. Maka hari ini, ambil action dalam hidup kalian. Semua ketakutan, semua kekhawatiran, taruh di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang berkata, aku tidak akan meninggalkan kalian semua. Amin. Saya percaya malam hari ini, siapa yang diberkati boleh angkat tangannya. Saya percaya ini firman bukan cuma kita dengar dan kita hilang begitu saja, tapi saya pengen kalian jadi pelaku-pelaku firman. Amin. Saya kasih ke Fitki dan juga